3 unit kompetensi yang akan kita bahas hari ini itu yang pertama terkait melaksanakan yang namanya pertemuan keselamatan pertambangan terencana atau safety meeting. Kemudian yang kedua, identifikasi bahaya dan pengendalian risiko. Kemudian yang terakhir terkait analisis keselamatan pekerjaan atau JSA. Seperti itu. Jadi ketika pun misalkan nanti ada materi dan Pak Ilham atau mungkin Pak Tulus ada pertanyaan atau ingin diskusi, langsung open mic saja, meng-unmute audionya masing-masing. Seperti itu. Baiklah, kita akan masuk ke materi yang pertama untuk hari ini. Melaksanakan yang namanya pertemuan keselamatan pertambangan terencana. Jadi di unit kompetensi ini diharapkan seorang pengawas operasional bisa melaksanakan pertemuan keselamatan. Dalam artian melaksanakan yang namanya pertemuan kelompok. Baik itu skupnya safety talk, ataupun mungkin safety meeting, atau mungkin bahkan ke safety committee meeting. Seperti itu. Dikatakan melaksanakan pertemuan, berarti ada pertemuan kelompok yang membicarakan terkait keselamatan pertambangan. Kembali lagi keselamatan pertambangan, skupnya apa kemarin? Adalah K3 pertambangan dan juga KO pertambangan, keselamatan operasional pertambangan secara terencana. Terencana maksudnya apa? Kita sudah mempersiapkan di awal, bukan pertemuan yang ucuk-ucuk tiba-tiba dilakukan. Tetapi sudah ada persiapan, sudah disusun programnya, sudah ditentukan apa materi yang akan dibawakan, ditentukan topiknya, ditentukan siapa yang akan menjadi pemimpin rapat atau pemimpin pertemuan, ditentukan siapa yang menjadi peserta, ditentukan siapa yang membuat notulen, dan lain sebagainya. Itu dia dikatakan terencana. Oke. Kita ke pendahuluan terkait penjelasan arti dari safety talk dan juga safety meeting. Nah, safety talk sendiri merupakan pertemuan kelompok. Pertemuan kelompok antara pengawas dengan anak buahnya biasanya. Biasanya berbicara terkait topik-topik misalkan pentingnya K3 atau prinsip 5R yang dilakukan mungkin ada yang memang 1 minggu sekali gitu. Kalau misalkan yang harian kan sebutannya mungkin P5M atau mungkin safety briefing. Seperti itu. Kemudian untuk safety meeting adalah pertemuan dari beberapa pekerja, beberapa pengawas. Nah, di sini pengawas sendiri penempatannya atau posisinya bukan sebagai pemimpin, tetapi bisa saja sebagai pemimpin rapat. Nah, bisa jadi pemimpin rapat atau pertemuan bisa menjadi peserta. Sedangkan tadi ketika safety talk, pengawas menjadi yang namanya pemimpin ataupun ketua untuk melaksanakan pertemuan. Nah, untuk safety committee meeting, kelompok yang memang sudah lebih besar pertemuannya. Dalam satu perusahaan, biasanya bukan hanya pengawas, tetapi ada di situ supervisor, kemudian ada manajer, ada superintendent, mungkin dari HR, bahkan sampai ke top management. Nah, untuk pertemuannya sendiri biasanya topik yang dibahas terkait penyusunan program RKAB atau program penyusunan program K3 tahunan. Seperti itu. Kemudian terkait manajemen dasar untuk pertemuan kelompok itu sendiri, yang pertama dikatakan seseorang dapat menerima informasi lebih cepat. Jadi ketika kita langsung mengumpulkan nih beberapa orang, langsung menyebarkan informasi, memberikan informasi, langsung melakukan diskusi. Nah, informasi itu akan digali lebih cepat daripada misalkan hanya dari satu orang disampaikan kepada satu orang yang lain, kemudian orang ini akan menyampaikan lagi kepada orang yang lainnya. Nah, jadi prosesnya akan lebih lama. Ketika ada pertemuan, nah ada sosialisasi, misalkan ada seminar atau ada awareness, nah itu informasi yang diberikan akan lebih cepat tersampaikan. Kemudian yang kedua, menciptakan iklim kerjasama melalui partisipasi kelompok. Nah, dalam artian di sini ketika metode diskusi yang akan diberikan ada menyiapkan satu sesi untuk diskusi dan tanya jawab. Nah, jadinya memang akan menciptakan
hubungan antara si pembicara, si pemimpin rapat dengan pesertanya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, membantu memberikan perhatian yang sama untuk suatu informasi. Nah, inilah makanya sebelum dilakukan rapat sudah ditentukan dulu apa poin-poin, mungkin misalkan MOM-nya apa yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut. Jadi supaya ketika melakukan pertemuan nggak lari-lari ke topik-topik yang tidak masuk ke dalam list tadi. Seperti itu. Kemudian yang keempat, memberikan kesempatan kepada pekerja meningkatkan kemampuannya. Kemampuan apa? Kemampuan untuk berkomunikasi. Menyampaikan apa yang ada di dalam pikirannya, mungkin ada halangan, mungkin ada faktor-faktor lain di tempat kerja yang akan disampaikan kepada pemimpin rapat saat itu. Posisi supervisor atau pengawas dapat sebagai pemimpin rapat untuk safety talk dan sebagai peserta rapat untuk jadi safety meeting dan juga safety committee meeting. Kemudian fungsi pertemuan kelompok. Yang pertama adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman pekerja tentang tugasnya. Ini untuk yang safety talk atau safety briefing. Yang kedua, membantu identifikasi dan analisa masalah. Misalkan, ketika dilakukan inspeksi harian, ditemukan ada tindakan tidak aman atau kondisi tidak aman. Nah, saat itu semua pekerja sudah menjalankan tugasnya untuk mengobservasi, melakukan yang namanya observasi pengamatan sebelum bekerja. Nah, ketika ditemukan tadi, TTA dan KTA, jadi tugas dari si operator menyampaikan nih kepada pengawasnya, menstimulasi yang namanya kemampuan untuk berkomunikasi, menyampaikan apa saja tindakan tidak aman atau kondisi tidak aman yang ditemukan. Nah, kemudian dari pengawas sendiri akan menginstruksikan, mungkin akan melanjutkan dengan metode diskusi. Kira-kira untuk ini penyelesaiannya apa? Nah, jadi akan membantu kemampuan untuk semua orang, semua peserta, baik itu pemimpin rapat ataupun pesertanya, untuk mensimulasi yang namanya identifikasi dan analisa masalah. Kemudian yang ketiga, membangun penyelesaian masalah dengan tadi diskusi. Kemudian menstimulasikan diterimanya kebijakan atau peraturan dan prosedur baru. Ini misalkan ada kebijakan-kebijakan baru atau peraturan baru. Nah, ketika untuk mensosialisasikannya agar semua peserta, semua pekerja, semua tingkatan kerja tahu kebijakan-kebijakan ataupun peraturan yang baru dengan cara apa? Ada sosialisasi, ada pertemuan. Mungkin sebut saja pertemuan di awal itu hanya beberapa pengawas. Nah, pengawas ini nantinya yang akan memiliki tugas untuk menyampaikan atau mensosialisasikan kepada anak buahnya. Kemudian mengurangi cedera kerusakan dan mengurangi produksi yang rusak dan pengerjaan ulang. Nah, ini kembali ke fungsi yang kedua, membantu identifikasi dan analisa masalah serta membangun penyelesaian masalah. Kemudian ada survei yang menunjukkan bahwasanya itu pekerja akan mengingat 10% apa yang mereka baca, 20% apa yang didengar, 30% apa yang dilihat, bahkan sampai 90% yang dikatakan dan dilakukan tentang suatu hal. Nah, ini gunanya tadi, membangun yang namanya hubungan dan menstimulasi semua pekerja itu agar dapat berkomunikasi dengan baik. Nah, kembali lagi, komunikasi yang baik itu adalah komunikasi dua arah. Jadi ada tanggapan, kemudian ada masukan. Jadi kita bisa tahu orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut ada hal yang didapat, kemudian ada yang dipahami, ada yang diproses, sehingga dapat mengatakan, menginformasikan, mengkomunikasikan apa yang ada di pikirannya saat itu dan akan dilakukan setelahnya. Kemudian dikatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi komunikasi.
kembali lagi, komunikasi itu apa sih sebenarnya komunikasi? Proses penyampaian informasi. Jadi untuk kita dapat menilai apakah informasi yang disampaikan tadi sudah sampai atau tidak, ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Nah, yang pertama faktor hilang di jalan. Ini kalau skupnya sama dengan tadi, informasi yang disampaikan itu bertangga. Dari A ke B ke C ke D. Nah, jadinya apa? Ada informasi yang hilang. Apakah mungkin ada penambahan informasi atau bahkan informasi yang kurang gitu, yang hilang. Kemudian yang kedua, faktor ketertarikan perasaan. Ini karena adanya bias. Makanya diharapkan seorang pengawas itu ya selain memang kompeten di bidangnya dalam artian skill-nya ada, kemudian pengetahuannya ada, harus punya sikap yang mengayomi, yang positif, yang rasional, yang bertanggung jawab. Gitu, jangan sampai ada memberikan gap antara beberapa anak buahnya mungkin yang ada yang suka melanggar prosedur seperti itu. Jadi harus menghindari yang namanya faktor ketertarikan perasaan ataupun bias. Faktor penggunaan. Untuk faktor penggunaan ini sendiri misalkan ada beberapa informasi. Nah, ketika kita tidak buat yang namanya topik ataupun tema, nah jadi kita tidak bisa nih mengolah informasi yang ada. Jadi ketika memang kita sudah buat materinya, sudah kita jadwalkan programnya, sudah kita susun listnya, nah itu pasti akan bisa diolah dengan baik. Kemudian terkait faktor penggunaan alat bantu, apakah proses komunikasinya menggunakan media atau tidak? Nah itu biasanya ada perbedaannya. Misalkan lagi untuk yang menggunakan media, apakah yang hanya menggunakan visual saja, atau menggunakan audio visual, atau hanya video saja, atau dengan gambar. Nah itu pasti berbeda-beda informasi yang diterima. Kemudian terkait metode diskusi. Metode diskusi sendiri ada 4 yang sering dipakai. Yang pertama itu metode ceramah dan diskusi. Jadi di sini supervisor ataupun pemimpin rapat di awal pertemuan, dia itu fungsinya mendominasi ketika melakukan yang namanya penjabaran ataupun penyampaian materi. Nah, di akhir sesi sudah disiapkan sekitar berapa menit untuk melakukan yang namanya diskusi. Nah, saat melakukan diskusi, supervisor sendiri ataupun pengawas, pemimpin rapat, fungsinya di situ sebagai fasilitator atau mungkin juga bisa sebagai narasumber. Seperti itu. Kemudian yang kedua, metode diskusi dan tanya jawab. Jadi di sini pengawas ataupun pemimpin rapat bisa jadi katalisator atau fasilitator, hanya berperan untuk bagaimana menjalankan agar pertemuan tersebut terlaksana. Nah, jadi di awal sendiri sudah mempersiapkan beberapa kasus, beberapa case yang akan didiskusikan, dilemparkan kepada peserta, dilemparkan kepada anak buah misalkan, kemudian para peserta yang ada di pertemuan tersebut akan saling tanya jawab dan memberikan tanggapan. Kemudian metode yang ketiga, metode pro dan kontra. Nah, jadi untuk metode ini sih pengawas atau pemimpin rapat itu sebagai fasilitator juga. Nah, karena nanti peserta rapat semua akan dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pro dan kelompok yang kontra. Untuk satu topik tertentu. Jadi kedua kelompok ini akan diberikan kesempatan, diberikan waktu untuk mencari sumber-sumber informasi yang menguatkan opini mereka. Nah, setelah itu akan ada debat. Akan ada debat dan si pengawas ataupun pemimpin rapat tugasnya hanya sebagai fasilitator saja. Kemudian metode yang keempat, diskusi kelompok kecil. Nah, untuk diskusi kelompok kecil ini sendiri, peserta rapat akan dibagi menjadi beberapa kelompok, misalkan 4 kelompok ataupun 3 kelompok sesuai dengan banyaknya peserta saat itu. Kemudian akan diberikan kasus ataupun materi yang berbeda-beda untuk keempat kelompok tersebut, diberikan waktu untuk diskusi dan setelahnya akan disampaikan hasil diskusinya.
Seperti itu. Tapi kebanyakan sih masih menggunakan yang ceramah dan diskusi. Jadi ada pemaparan materi, kemudian di akhir sesi ada tanya jawabnya. Diskusi. Oke. Kemudian terkait tadi di awal pelaksanaan yang namanya pertemuan keselamatan pertambangan terencana, ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Nah, tahapan yang pertama adalah persiapan. Apa yang perlu dipersiapkan? Kita tentukan topiknya, tentukan di mana akan dilaksanakan pertemuan, kemudian ditentukan apa materi yang akan dibawakan, ditentukan siapa yang menjadi pemimpin rapat, dibuat materinya, kemudian apakah menggunakan media, disusun medianya, kemudian dipersiapkan juga peralatan penunjang yang diperlukan, ditentukan siapa pesertanya. Kemudian tahapan kedua apa? Pelaksanaan. Pelaksanaan seperti apa ya ketika di awal tadi kita sudah persiapkan semua, bahkan sudah mempersiapkan timetable-nya, ya kita laksanakan sesuai dengan urutan yang ada. Dimaksimalkan sedemikian rupa seefektif mungkin. Kemudian tahapan yang ketiga apa? Evaluasi. Jadi kita mengevaluasi penggunaan efektivitasnya. Misalkan sudah kita rencanakan akan selesai dalam 2 jam. Nah, sekalinya ketika pelaksanaan selesai bahkan sampai 4 jam, berarti ada yang salah. Nah, itu yang perlu dievaluasi. Mungkin ada keterlambatan di awal ketika pengisian absen, mungkin ketika penyampaian materi itu yang harusnya dijadwalkan 30 menit jadi 1 jam. Nah, itu perlu dievaluasi. Kemudian terkait penggunaan peralatan-peralatan pendukung. Misalkan sudah disediakan papan tulis, sudah disediakan proyektor, sekali tidak dipakai. Nah, itu akan dievaluasi. Kemudian yang keempat apa? Penindaklanjutan hasil pelaksanaan. Tindak lanjutnya seperti apa? Kalau misalkan sudah baik berarti ada penghargaan. Kalau misalkan belum baik berarti ada yang perlu dievaluasi, ada yang perlu diperbaiki ke depannya. Seperti itu. Ini tadi persiapan membuat rencana pertemuan, menentukan topik, menentukan peserta, membuat materi, menentukan alat penunjang, metode presentasinya juga ditentukan, sampai membuat timetable. Ketika pelaksanaan, prinsip PKPT diterapkan sesuai dengan rencana. Tahapan pelaksanaan PKPT dilakukan sesuai dengan rencana yang ada. Topiknya dijelaskan, materinya dibuat sesuai dengan topik, dan dibuat yang namanya kesimpulan pertemuan. Oke, selanjutnya ketika tahapan evaluasi proses pelaksanaan PKPT. Pembahasan dievaluasi sesuai dengan topik. Jangan sampai nih pematerinya, topiknya sudah dibuat di awal terkait pentingnya menjaga yang namanya fatigue management. Sekalinya yang dibahas mengenai jalan hauling. Nah, itu sudah ada tanda tanya, berarti mungkin tidak ada komunikasi yang baik antara tim penyelenggara dengan pemateri. Nah, jadi harus dievaluasi dan ditindaklanjuti. Kemudian yang kedua, penggunaan alat bantu dan fasilitas ruangan dievaluasi sesuai dengan rencana. Misalkan terkait iklim ruangan, sudah dipersiapkan harusnya AC-nya nyala, kemudian penerangannya sekian, kemudian sound systemnya memadai. Nah, sekalinya ketika pelaksanaan pertemuan AC-nya mati. Kemudian terkait penerangan lampunya juga redup-redup. Kemudian suara sound systemnya juga tidak bagus gitu. Suaranya kecil sehingga tidak mencakup untuk semua peserta yang ada di pertemuan tersebut. Nah, itu yang perlu dievaluasi. Kemudian yang ketiga, penggunaan waktu untuk tiap-tiap urutan kegiatan yang telah direncanakan disusun di awal. Nah, setelah evaluasi, masuk ke tahapan tindak lanjut. Nah, dibuat yang namanya tenggat waktu untuk tindak lanjutnya, dibuat laporannya, kemudian dibuat penanggung jawab untuk penentuan tugas masing-masing departemen, kemudian apa kesimpulan pertemuan, didistribusikan kepada semua peserta yang ikut saat itu. Boleh misalkan dalam bentuk notulen tertulis, atau mungkin notulen yang sudah saat ini
mungkin dibagikan di WhatsApp grup atau di email dan lain sebagainya. Nah, laporan pertemuan dibuat sesuai dengan hasil pelaksanaan. Nah, kalau misalkan sudah ada format penulisan, disesuaikan dengan formatnya. Kemudian, hasil pelaksanaan tindak lanjut dievaluasi sesuai dengan kesimpulan. Hasil pertemuan keselamatan pertambangan didokumentasi sesuai dengan prosedur perusahaan dan didokumentasikan sesuai dengan prosedur perusahaan juga. Jadi kembali lagi, dokumen-dokumen itu, dokumentasi itu harus di-filing. Gunanya untuk apa? Untuk audit. Baik itu audit internal ataupun audit eksternal. Atau mungkin bisa digunakan untuk sebagai data-data investigasi apabila perlu. Apabila ada keterkaitan. Seperti itu. Kemudian ini dia contoh untuk form persiapan presentasi untuk rapat ketiga misalkan. Ditentukan topiknya apa, kemudian waktu pelaksanaannya berapa menit, kemudian penyelenggaranya dari departemen mana misalkan. Kemudian pembicaranya sudah ditentukan, sudah dipilih. Kemudian siapa penulis rapatnya sudah ditentukan juga. Kemudian siapa-siapa saja peserta rapatnya sudah ditentukan. Kemudian apa tujuan rapatnya? Misalkan 1, 2, 3 sudah dibuat. Kemudian terkait materi rapat juga sudah disimpulkan 1, 2, 3. Kemudian sudah ditentukan metode presentasinya apa? Apakah tadi diskusi tanya jawab, atau ceramah diskusi, atau pro kontra, atau kelompok kecil. Kemudian dibuatkan urutan rapatnya, timetable-nya. Nah, ini dia ada contohnya, dibuatkan urutan rapatnya. Atau kalau misalkan sudah ada format dari perusahaan, biasanya untuk urutan rapat ini dibuatkan dalam bentuk tabel. Pembukaan berapa menit, kemudian siapa PIC-nya, ceramah berapa menit. Nah, itu dia untuk materi pelaksanaan pertemuan keselamatan pertambangan terencana. Biasanya sih untuk materi ini yang akan ditanyakan oleh asesor itu terkait safety talk. Apakah Bapak-Bapak sekalian pernah menjadi peserta atau bahkan pernah menjadi pemimpin safety talk, dalam artian berarti sudah jadi pengawas. Ketika pun sudah pernah menjadi peserta atau pemimpin safety talk, biasanya apa yang disampaikan? Seperti itu kira-kira. Untuk Pak Alvanin, Pak Iqbal, dan Pak Tulus, ada yang ingin didiskusikan terkait materi ini? Cukup jelas, Bu. Bisa dilanjut kalau dari saya. Oke. Bisa dilanjut, Bu. Cukup jelas. Oke, kita ke materi selanjutnya terkait identifikasi bahaya dan pengendalian risiko. Atau kalau misalkan penyebutannya di tempat kerja lain, ada yang mengatakan manajemen risiko, ada yang mengatakan IBPR, ada yang mengatakan HIRA DC. Nah, itu kembali lagi ditentukan sesuai dengan kebijakan penyebutannya apa. Untuk materi ini melakukan identifikasi bahaya dan pengendalian risiko. Jadi ada 2 kata yang paling penting di sini, poinnya adalah bahaya dan risiko. Jadi sebelum kita melanjut, mungkin Pak Iqbal monitor. Halo, Bu. Oke, menurut Pak Iqbal, apa pengertian dari bahaya dan juga risiko? Kemudian apakah keduanya itu sama? Silakan, Pak. Pak Iqbal, resiko itu kalau bahaya dan risiko, Pak. Bahaya dan risiko ya. Bahaya itu sesuatu yang dapat merugikan, berpotensi merugikan baik secara fisik ataupun merugikan fisik ataupun dari materi yang bersifat dari diri kita sendiri ataupun dari lingkungan.
Kalau resiko mungkin penjelasannya saya belum enggak Atau mungkin kalau dalam bentuk contoh, Baik. silakan Pak, contoh. bahaya itu misalkan ada tindakan dari diri kita sendiri, misalkan kita kalau misalkan di rig ya, di rig itu kita ingin merintis area eksplorasi, itu membersihkan, itu bahayanya bisa terkena benda tajam. Lalu kalau dari lingkungannya ditemukannya binatang-binatang buas yang langsung bisa menyerang kita, itu bahaya. Oke, kemudian resikonya, Pak Iqbal? Kalau resikonya kita bisa terjadi cedera ringan, sedang maupun cedera fatal. Kalau dari saya itu. Oke. Dengan pertanyaan yang sama Pak Tulus. Kalau bahaya itu pengertian kalau dari saya kayak potensinya terjadi sebelum terjadinya kecelakaan. Misalnya bahaya di lokasi yang licin, risikonya ya tergelincir, terjatuh. Kalau saya sih ngeliatnya perbedaannya seperti itu. Oke, kalau Pak Alvanin? Sama Bu, sama-sama kayak Pak Ilham. Oke, Pak Ilham atau sama dengan Pak Tulus? Sama dengan kalau bahaya itu kan potensi Oke. potensi terjadinya suatu kecelakaan. Misalnya ada di suatu lereng slope-nya udah terlalu curam, itu berpotensi untuk itu potensi bahaya namanya sudah. Kalau resikonya dia nanti bisa longsor seperti itu. Oke. Jadi mungkin kita bahas dulu bahaya. Apa yang dimaksud dengan bahaya? Ya mungkin penjabaran dari Bapak bertiga sudah benar. Bahaya itu merupakan semua potensi yang dapat mengakibatkan kerugian. Baik tadi itu kerugian dari manusianya, cedera, atau kerugian dari produksi, atau kerugian dari lingkungan. Yang apabila tidak dikendalikan, nah itu, ketika tidak dikendalikan, hasilnya apa? Kerugian. Kalau untuk risiko, dampak ataupun akibat dari bahaya tadi yang tidak dikendalikan. Mungkin kalau misalkan Bapak sekalian pernah tahu teori domino, teori penyebab kecelakaan, teori domino. Jadi penyebab kecelakaan itu sendiri ada yang namanya faktor langsung, penyebab dasar, dan penyebab dasar serta kurangnya kontrol. Nah, kemudian bahaya itu sendiri adalah karena adanya yang namanya paparan bahaya dan juga karena kegagalan fungsi. Baik itu mungkin fungsi dari permesinan atau mungkin ada yang titik putar. Nah, hasilnya apa? Kerugian cedera pada manusia atau mungkin hilangnya, rusaknya bangunan ataupun properti sampai kepada lingkungan. Nah, mungkin contohnya tadi yang disebutkan oleh Pak Alvanin, Pak Alvanin, tebing yang curam. Iya, bahayanya itu adalah tebing yang curam. Terus resikonya apa? Orang bisa terkena longsoran yang di bawah, atau mungkin kejatuhan yang kelongsoran, seperti itu. Oke, kita lanjut aja lah. Terkait materi ini, yang pertama mengidentifikasi potensi-potensi bahaya pada kegiatan pertambangan minerba. Yang pasti untuk setiap kegiatan, untuk setiap aktivitas itu berbeda-beda potensi bahayanya. Untuk orang yang bekerja di office, beda potensi bahayanya untuk yang bekerja di lapangan.
Apakah itu mungkin yang bekerja di jalanan hauling, atau mungkin bekerja di eksplorasi, pengeboran. Nah, itu juga pasti beda-beda potensi bahayanya. Kemudian melakukan penilaian risiko pada kegiatan pertambangan minerba, melakukan klasifikasi bahaya, dan melakukan pengendalian risiko. Jadi untuk manajemen risiko yang sendiri ada beberapa tahapan. Menurut ISO 31000 tentang risk management, tahapan yang pertama itu adalah kembali lagi harus ada persiapan. Setelah persiapan apa? Identifikasi semua potensi bahaya. Mengidentifikasi potensi bahaya ini sendiri menggunakan banyak metode. Nah, yang paling terkenal itu ada 3 metode. Metode pasif, kemudian metode semi proaktif, dan metode proaktif. Metode pasif ini metode yang paling tidak disarankan. Paling tidak efektif dikarenakan kita dapat menilai ada potensi bahaya di suatu pekerjaan atau di suatu area hanya ketika terjadi yang namanya insiden. Jadi sampai di mana tidak terjadi insiden berarti kita merasa aman. Nah itu. Metode yang digunakan biasanya data kecelakaan. Kemudian metode yang kedua semi proaktif. Metode semi proaktif ini sendiri masih sama dengan pasif, tetapi sudah hampir ke proaktif karena selain menggunakan data kecelakaan yang berlaku pada perusahaan itu sendiri, bisa dengan data kecelakaan dari perusahaan lain ataupun industri lain yang serupa, yang mirip. Jadi data kecelakaan ataupun data insiden dari perusahaan sendiri dan juga industri lain yang serupa. Tetap juga masih kurang efektif. Yang paling efektif itu adalah metode yang ketiga, metode proaktif. Jadi memang sudah mengidentifikasi, sudah menginventori semua potensi bahaya apa saja yang mungkin terjadi di area kerjanya, di aktivitas pekerjaannya. Untuk metode sendiri bisa menggunakan banyak cara. Misalkan menggunakan form JSA, menggunakan task analisis, menggunakan form HJOBS, menggunakan form FMEA, menggunakan form analisis kesalahan pohon, FTA, dan lain sebagainya. Jadi ya intinya, upaya yang dapat kita lakukan untuk mengidentifikasi sedini mungkin, sesegera mungkin, ada potensi bahaya, baik itu potensi bahaya dalam bentukan penyebab langsung ataupun penyebab dasar. Sehingga kita dapat merekomendasikan pengendalian yang sesegera mungkin. Kemudian setelah identifikasi, tahapan yang ketiga apa? Melakukan penilaian risiko. Nah, penilaian risiko ini sendiri ada 2 aktivitas. Analisis dan evaluasi. Ketika menganalisis sendiri, apakah menggunakan matriks risiko atau menggunakan perkalian peluang. Peluang sama dengan kemungkinan dikali keparahan dikali paparan. Nah, untuk matriks risiko sendiri itu dia metode kualitatif, ada metode semi kuantitatif, dan metode kuantitatif. Jadi terserah mau pakai mana. Tapi kebanyakan sekarang masih pakai yang di matriks, di metode kualitatif. Jadi perbandingan antara tingkat keparahan dengan tingkat kemungkinan terjadi. Kemudian setelah dianalisis, dievaluasi. Nah, evaluasi ini sendiri masuklah ke dalam profil risiko. Apakah profilnya itu nanti dia low, moderate, high, atau ekstrim. Itu juga mengevaluasi mana aktivitas, mana pekerjaan yang harus sesegera mungkin dikendalikan. Kalau misalkan melihat profil risiko, yang ekstrim itu yang paling urgent. Paling urgent, paling harus didahulukan untuk diberikan pengendalian sebelum dilakukan aktivitas. Misalkan, untuk di area ruang terbatas. Nah, salah satu aktivitasnya melakukan pemeliharaan. Dan masih memiliki yang namanya gas-gas beracun di dalam, sebut saja mungkin tangki timbun. Nah, jadi ketika dilakukan analisa, untuk kegiatan pemeliharaan di dalam ruang terbatas yang memiliki gas beracun, tingkat kemungkinan terjadi itu sangat sering. Hampir selalu terjadi ketika pelaksanaan. Dan apa efeknya? Tingkat keparahannya itu biasanya bahkan sampai fatality.
dilihat di matriks resiko, sangat mungkin terjadi dan fatality itu tingkatannya ada di ekstrim. Nah, tingkatannya ada di ekstrim, berarti pekerjaan ini tidak dapat dilakukan di saat itu juga ketika diperlukan. Harus ada pengendalian terlebih dahulu di awal. Nah, pengendalian terdahulunya apa? Diberikan blower sebelum memasuki tangki timbun itu. Kemudian diusahakan ventilasinya. Kemudian bahkan sampai penggunaan SCBA pada pekerja yang akan masuk ke dalam ruangan terbatas. Setelah diberikan treatment itu, nah turun profil risikonya itu menjadi low. Nah setelah itu dapat masuk ke dalam, kemudian dilanjutkan pemeliharaannya, tetapi kembali lagi tetap harus menggunakan APD dan mengikuti yang namanya hierarki kontrol. Kemudian setelah penilaian, nah itu yang keempat adalah rekomendasi. Rekomendasikan pengendaliannya. Setelah direkomendasikan pengendalian sesuai dengan hierarki kontrol, diimplementasi. Diimplementasi, kemudian selanjutnya adalah tinjauan, evaluasi dan monitoring. Evaluasi dan monitoring, selanjutnya apa? Komunikasi. Komunikasi dan konsultasi. Kembali lagi semua sistem manajemen itu siklusnya adalah improvement, continuous improvement, pengembangan berkelanjutan. Gunanya konsultasi dan komunikasi adalah untuk kembali lagi, kalau misalkan ada masukan atau pendapat dari pekerja lain yang memang notabene sudah langsung go to melakukan aktivitas tersebut, yang paling tahu situasi kondisi bahaya pekerjaan tersebut. Nah, setelah dikomunikasikan kembali lagi identifikasi dari awal. Identifikasi lagi, nilai lagi risikonya, rekomendasikan pengendalian, implementasi, begitu seterusnya. Itu dia untuk tahapan manajemen risiko. Nah, ini dia. Hazard atau bahaya adalah sesuatu yang berpotensi menyebabkan kerugian atau kerusakan atau cedera apabila tidak dikendalikan. Karena kalau sudah dikendalikan, skupnya dikatakan adalah aman. Aman dalam artian pun memang tetap harus dilakukan pengendalian ataupun sudah ada yang namanya pemeliharaan terjadwal. Kemudian risiko, dampak ataupun akibat dari adanya bahaya dengan mengukur probabilitas ataupun kemungkinan terjadi dan konsekuensinya atau tingkat keparahannya. Jadi kalau misalkan penentuannya adalah tingkat kemungkinan dan konsekuensi, nah itu masih masuk ke dalam metode kualitatif. Tetapi ketika sudah memperhitungkan yang namanya probability, konsekuensi, dan juga pemaparan, itu masuk ke metode kuantitatif karena ada hitung-hitungannya. Nah, untuk dari gambar ini sendiri, bahayanya adalah lubang ini. Lubang ini tadi bahayanya. Kemudian resikonya apa? Orang, pekerja yang berjalan ataupun yang mungkin tidak melihat lubang ini bisa masuk terperosok ke dalam. Atau misalkan ada alat berat yang akan lewat juga bisa terperosok ke dalam. Seperti itu. Kemudian untuk kontrolnya seperti apa? Di sini dibuatkan kontrolnya adalah memasang bariket. Atau kalau bahasa kendalinya ini adalah separation. Memisahkan daerah yang berbahaya dengan yang tidak berbahaya. Nah, tetapi kembali lagi, untuk kontrol pengendalian resiko, ketika kita masih bisa mengupayakan dari yang paling tinggi, ketika kita masih bisa mengeliminasi ini, seharusnya bisa dieliminasi dengan apa? Ditimbun. Misalkan kalau lubangnya masih dapat ditimbun karena setelah ditimbun, ya bahayanya hilang. Karena kalau masih menggunakan bariket ini masih ada bahaya lainnya, bahaya sisanya. Misalkan ketika di malam hari, bariket ini tidak kelihatan. Nah, orang juga masih memiliki potensi untuk terperosok ke dalam. Jadi ketika masih dapat diupayakan kontrol pengendalian yang pertama, eliminasi ya diupayakan untuk itu.
Oke, terkait kontrol risiko. Untuk kontrol risiko sendiri ada 4 tingkatan. Primary control, rekayasa engineering. Secondary control, administrasi. Tertiary control, work practice. Dan juga yang keempat, APD. Jadi untuk pertambangan sendiri mengenalnya primary controlnya itu untuk rekayasa engineering, eliminasi, substitusi, separation, dan juga engineering itu masuk ke dalam primary control. Kontrol pertama. Kemudian ketika misalkan kontrol pertama ini tidak memungkinkan untuk dilakukan, masuk ke kontrol yang kedua, administrasi. Kontrol administrasi ini seperti apa? Pemberlakuan yang namanya jam kerja. Ada JSA, ada SOP pekerjaan, ada shift kerja, pemantauan jam kerja, pengawasan. Nah, kontrol ketiga apa? Work practice. Sertifikasi kompetensi masuk ke dalam sini. Kemudian yang terakhir apa? Penggunaan APD. Apakah itu safety helmet, pelindung pendengaran, pelindung mata dan wajah, pelindung masker dan perlengkapannya, pelindung tangan dan lengan, pelindung kaki, atau pakaian pelindung. Disesuaikan. Kembali lagi, semakin ke bawah ini seperti piramida atau segitiga terbalik. Segitiga terbalik semakin ke bawah itu efektivitasnya semakin menurun. Jadi ketika masih dapat diupayakan untuk melakukan kontrol yang pertama, diupayakan untuk itu. Karena semakin ke bawah sebenarnya kontrolnya itu semakin tidak efektif. Kira-kira sampai di sini ada yang ditanyakan? Lanjut. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke dalam bahaya dan risiko kesehatan serta bahaya dan risiko keselamatan. Jadi antara bahaya dan keselamatan itu, skupnya adalah bahaya tadi dapat mengakibatkan yang namanya kecelakaan kerja. Sedangkan untuk bahaya dan isu risiko kesehatan, bahaya yang dapat mengakibatkan pekerja dapat terpapar yang namanya penyakit akibat kerja ataupun penyakit akibat hubungan kerja. Kemudian ada juga ditemukan nanti yang namanya risiko sisa. Jadi risiko sisa ataupun residu ini adalah risiko yang masih tetap ada tertinggal walaupun telah diupayakan menghilangkan, meminimalkan atau mengendalikan suatu potensi bahaya. Misalkan suara bising, debu ataupun getaran. Tetap ada. Misalkan sudah kita upayakan dengan mengcover, sebut saja mungkin fan atau generator. Sudah kita upayakan dengan membuat cover, tapi tetap ada suara keluar. Sudah diupayakan juga dengan menggunakan yang namanya earplug ataupun earmuff, tetap masih ada yang tersisa kedengaran. Nah, selama residunya tadi berada pada tingkat yang dapat diterima ini, dapat ditoleransi, berada masih di bawah nilai ambang batas, nah itu dapat go ahead. Nah, kembali lagi, ada nanti yang namanya untuk faktor-faktor bahaya itu, apalagi untuk yang fisika dan kimia ada namanya nilai ambang batas. Nilai ambang batas maksimum yang dapat terpapar untuk satu pekerja 8 jam sehari atau 40 jam seminggu. Dan itu pun harus tetap dengan pengendalian apa? Menggunakan seminimal-minimalnya adalah penggunaan APD. Untuk meminimalisir terpapar yang namanya faktor-faktor bahayanya. Kemudian ini terkait bahaya untuk
keselamatan dan kesehatan dan keselamatan. Ada faktor biologi. Ini semua makhluk hidup yang dapat menjadi faktor bahaya. Apakah itu makrobiologi yang besar-besar, contohnya misalkan hewan, tumbuhan. Nah, sedangkan untuk mikrobiologi sejenis jamur, bakteri, virus. Kemudian untuk saat ini, pandemi saat ini, virus CVD-19. Seperti itu. Kemudian terkait fisika, radiasi, kemudian ketinggian, kemudian masuk di dalamnya pencahayaan, kebisingan, suhu, tekanan. Kemudian terkait kimia, debu, mist, fiber, bahan kimia, B3. Nah itu. Kemudian ergonomi. Ini terkait gerakan yang berulang atau mungkin paparan getaran seluruh tubuh dan lengan. Cara membaca, cara pengangkatan, manual handling, gestur, postur. Kemudian terkait mekanik, peralatan-peralatan yang berputar, peralatan yang bergerak. Kemudian terkait lingkungan. Nah, lingkungan sendiri ini bisa seperti apa? Kelembaban. Nah, terkait psikososial ada namanya stres, kemudian ada tekanan dari atasan, mungkin ada yang namanya pembatasan sosial dengan teman kerja, kemudian terkait perilaku dan kelistrikan. Kemudian risikonya apa kita dapat menilai nih? Dari tingkat kekerapannya tingkat kemungkinan terjadi. Apakah mungkin nanti deskripsinya dibuat dalam 1 tahun berapa kali? Atau mungkin deskripsinya itu hanya dengan penggunaan bahasa Indonesia mungkin terjadi, sangat mungkin terjadi, kemungkinan pasti terjadi, bisa saja. Tingkat keparahan, seberapa parahnya? Apakah minor atau mungkin perlu penanganan medis 1-3 minggu? Ada mendapatkan cacat tetap ataupun cacat sementara, atau bahkan sampai fatality. Itu dia. Kemudian untuk pengendaliannya apa? Menggunakan tadi primary control, secondary control, tertiary control, bahkan penggunaan APD. Untuk apa? Menghindari yang namanya loss, kerugian baik itu cedera pada manusianya, kerusakan properti, bahkan sampai mungkin terganggunya produksi. Dan itu semua kembali lagi masuk ke dalam yang namanya SHM Management System. Sistem manajemen K3. Sistem manajemen K3. Yang mana notabene kegiatan pertambangan ataupun bidang industri pertambangan baik minerba ataupun migas merupakan salah satu bidang industri yang berpotensi resikonya tinggi. Jadi ketika pun misalkan di tempat kerja tersebut tidak memiliki tenaga kerja sampai dengan 100, harus menerapkan yang namanya sistem manajemen K3. Sistem manajemen K3 sendiri bisa diterapkan terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan yang dapat diintegrasikan juga dengan sistem manajemen keselamatan pertambangan atau sistem manajemen lain yang diperlukan. Nah, ini tadi tipe-tipe bahaya biologi, ada mikrobiologi dan makrobiologi, kemudian bahaya fisik, suara bising, getaran, pencahayaan, radiasi, temperatur, tekanan, bahaya kimia, debu, asap, gas, kabut, fiber, fume, vapors ataupun uap, dan juga B3. Kemudian ada bahaya ergonomi, ini masuk ke dalam kesesuaian antara pekerja dengan proses kerja dan alat kerjanya. Stres fisik, ruang sempit ataupun ruang terbatas, fatigue management, kemudian stres kejiwaan, kemudian rasa bosan, pekerjaan yang terlalu berat, overload. Nah, ini masuk ke dalam bahaya ergonomi. Kemudian ada bahaya mekanis. Mesin-mesin yang bergerak yang memiliki titik geser dan titik jepit serta titik putar.
atau mekanis. Kemudian bahaya ergonomi contohnya nih untuk manual handling, pengangkatan sendiri. Biasanya sudah dibuatkan SOP-nya, standarnya, apakah 18 kilo atau 20 kilo. Untuk dapat diangkat secara manual seorang diri oleh pekerja. Ketika berada di atas itu berarti harus dengan 2 orang atau menggunakan alat bantu angkat dan angkut. Terkait cara mengangkat barang yang berada pada posisi lantai. Nah, jangan menumpuk kepada punggung tetapi ditumpuk ke lututnya. Seperti itu ya. Terkait gestur postur bagaimana mengangkat, bagaimana manual handling yang baik dan benar. Ini contoh untuk bahaya mekanis peralatan ataupun mesin yang memiliki titik putar, titik geser, dan titik operasi. Nah, jangan sampai kita, misalkan ya ada debu mungkin di peralatan mesin ini, ketika berputar kita kita dekatkan tangan, nah kemungkinan akan terikut terputar. Kemudian bahaya yang tipe 3 ada bahaya dari lingkungan sekitar, contohnya kemiringan, mungkin ada permukaan yang tidak rata, cuaca yang tidak ramah, mungkin permukaan yang basah dan berlumpur, serta kegelapan. Kemudian bahaya psikososial. Nah, intimidasi, trauma, pola gilir kerja, pola promosi, organisasi kerja. Kemudian bahaya tingkah laku. Terkait ketidakpatuhan, kurang keahlian, overconfident pun dapat menjadi potensi terjadi yang namanya risiko. Oke, terkait HIRA-DC, identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan penetapan pengendalian. Merupakan suatu langkah awal yang sangat mendasar dalam manajemen risiko K3 yang menentukan langkah-langkah sistem manajemen K3 selanjutnya. Nah, ini tadi dia. Ini ada nggak di sini? Nggak ada. Jadi ini merupakan prinsip dari sistem manajemen risiko ISO 31000. Untuk HIRA-DC ataupun identifikasi bahaya pengendalian risiko, pertama harus identifikasi semua potensi bahayanya, kemudian evaluasi risiko, kemudian rekomendasikan kontrolnya, kemudian implementasi kontrol yang direkomendasi, dan selanjutnya adalah review, pemantauan. Begitu seterusnya seperti siklus tertutup. Kemudian dilanjut dengan pekerjaan yang berisiko tinggi. Jadi ada pekerja yang memang dari awal sudah berisiko tinggi di luar dari potensi-potensi faktor bahaya yang ada di tempat kerjanya. Misalkan untuk pekerja yang tidak dengan ketidakmampuan. Ketidakmampuan berarti belum ada skill, masih non-skill. Misalkan sebagai operator alat berat, tetapi dia bahkan tidak bisa mengoperasikan alat berat. Nah, itu high risk. Pekerja dengan usia muda. Ini yang bersama dengan yang keempat, pekerja yang mungkin masih tidak atau bahkan pengalamannya kurang. Kemudian pekerja baru dan ibu yang sedang mengandung. Kemudian pekerja dengan gangguan imun kompromis, HIV/AIDS. Kemudian pekerja dengan kondisi kesehatan khusus, penderita asma. Nah, ini dia kembali lagi. Untuk yang penyakit akibat hubungan kerja. Nah, itulah gunanya sebelum memasuki pekerjaan, sebelum memulai bekerja di suatu perusahaan, perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan awal. Gunanya untuk apa? Mendiagnosa. Melihat apakah pekerja tersebut memiliki penyakit bawaan. Nah, ketika misalkan terindikasi ada penyakit bawaan, itu terkait penempatan pekerjaannya. Misalnya kita sudah tahu dia punya penyakit bawaan asma, tapi ditempatkan di area yang berdebu, di area yang banyak uap ataupun asap. Nah, ini tidak menutup kemungkinan penyakitnya akan semakin parah, dan itulah mengindikasi yang namanya penyakit akibat hubungan kerja. Seperti itu. Jadi
terkait pemeriksaan kesehatan awal sebenarnya masuk juga tujuannya untuk dapat penempatan. Dapat menempatkan karyawan di posisi yang sesuai, di tempat kerja yang sesuai, lingkungan yang sesuai, sehingga bagi yang memiliki penyakit ataupun kelainan khusus, penyakit bawaan, itu dapat diminimalisir tingkat keparahannya. Kemudian personil yang dalam pengobatan khusus, misalkan dia baru untuk di bagian kimia misalkan karena sering terpapar silikon, nah, jadi silikonisitis. Jadi selama pengobatan ya harus ditempatkan tidak di dalam ruangan atau di area kerja yang lama. Kemudian ini dia contoh untuk form IBPR ataupun mungkin bisa menggunakan form HIRA. Nah, di dalamnya ada memuat terkait penomoran formulirnya, kemudian halamannya, kemudian seksi atau departemen di mana akan dibuat, area unit project-nya di mana, kemudian tanggal penilaiannya kapan, kemudian jumlah personilnya berapa yang melakukan risk management ini, siapa penanggung jawabnya, siapa tim review, tanggal dan review, serta nanti di bawah biasanya ada pengesahannya oleh manajer ataupun setingkat supervisornya. Seperti itu. Kemudian terkait merumuskan penilaian risiko. Semua bahaya harus dirumuskan dan dihitung risikonya, tentunya dengan mempertimbangkan semua pengendalian yang sudah ada di area masing-masing. Nah, semakin lengkap dan semakin baik pengendalian yang sudah ada, tentunya akan semakin kecil kemungkinan keparahan serta risiko yang mungkin terjadi. Itulah tadi makanya untuk risk management itu mengacu kepada continuous improvement. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan yang namanya pengembangan, dilakukan evaluasi, review, tinjauan, agar kembali lagi meminimalisir kemungkinan terjadi yang namanya risiko. Kemudian ini ketika kita tadi berbicara terkait evaluasi. Berbicara terkait evaluasi, ada perbandingan, kita buat perbandingan antara tingkat kemungkinan terjadi, likelihood, dan juga tingkat keparahannya. Nah, misalkan di sini dibuat ke dalam matriks 5x5. Nah, dibuat menggunakan matriks 5x5, kemungkinannya 5 tingkat, keparahannya 5 tingkat. Nah, untuk kemungkinannya ada 5 tingkat, jarang sekali, kecil kemungkinan, mungkin terjadi, sangat mungkin, dan hampir selalu terjadi. Kemudian deskripsinya apa? Terjadi hanya dalam keadaan-keadaan tertentu saja. Kemudian untuk yang kecil kemungkinan terjadi sekali-sekali. Jarang. Kemungkinan mungkin terjadi, bisa terjadi sewaktu-waktu. Kemungkinan itu sangat mungkin terjadi dalam berbagai kondisi. Dan untuk hampir selalu terjadi setiap saat. Jadi ini untuk deskripsinya. Kemudian untuk deskripsi severity ataupun keparahannya, dibuat juga dalam 5 tingkat. Insignificant, minor, moderate, major, bahkan sampai catastrophic atau fatality. Deskripsinya, untuk insignificant hanya butuh yang namanya P3K. Kemudian untuk minor, penanganan medis. Penanganan medis yang dalam artian masih dapat bekerja tidak sampai 24 jam setelah terjadi yang namanya kecelakaan. Kemudian moderat, kehilangan hari kerja, berarti tidak dapat kembali bekerja di atas dari 24 jam setelah terjadi yang namanya keadaan darurat ataupun kecelakaan, tetapi kurang dari 3 minggu. Kemudian major, bisa berakibat cacat. Di atas dari 3 minggu, masuklah di dalamnya cacat tetap ataupun cacat sementara. Kemudian catastrophic atau fatality mengakibatkan yang namanya meninggal dunia, ada yang mati. Jadi dibuatkan deskripsinya 5 tingkat untuk keparahan. Kemudian dibuat dalam bentuk ini, matriks risiko. Ini menggunakan metode kualitatif. Jadi ketika
insignifikan, sangat jarang, itu low. Minor, sangat jarang juga low. Moderat, sangat jarang juga low. Major, sangat jarang juga low. Katastrofik, sangat jarang moderat. Tapi kalau misalkan nih sudah katastrofik tapi untuk almost certain, nah sudah di posisi ekstrim. Jadi tingkatannya biasanya hanya ada 4, low, moderate, high, dan ekstrim. Nah, deskripsinya apa? Untuk low risk, tidak diperlukan kontrol tambahan karena sudah ada monitoring dan juga maintain ataupun pemeliharaan rutin. Kemudian moderat, dikendalikan dengan monitoring yang spesifik atau membuat prosedur. Jadi sudah ada prosedur terkait work practice, sudah aman. Kemudian untuk yang level high, diperlukan tanggung jawab spesifik manajemen dan tindakan tepat dan cepat. Dan untuk ekstrim, diperlukan tindakan sesegera mungkin untuk mengendalikan terlebih dahulu. Seperti itu. Oke. Nah, kembali lagi untuk metode kontrol resikonya, eliminasi, substitusi, separation, dan rekayasa engineering itu masuk ke dalam primary control. Administrasi secondary control, work practice tertiary control, dan APD. Ini penjelasannya. Primary ataupun engineering control meliputi proses lockout, perubahan proses atau peralatan, mengurangi penggunaan zat berbahaya, dan penggunaan yang namanya alat peringatan. Untuk secondary ataupun administrative control, variasi proses manajemen untuk dapat mengendalikan pengaruh bahaya, misalkan pemilihan staff, pembatasan jam kerja, program pemeliharaan, ada prosedur pembelian. Kemudian untuk tertiary, nah langkah ketiga, contohnya ada perevisian prosedur, kemudian pengurangan penggunaan tenaga fisik diganti dengan alat mungkin pesawat angkat dan angkut, mengubah syarat-syarat kepegawaian, ada kualifikasi, terkait sertifikasi juga, mengidentifikasi dan memberikan penyediaan peralatan baru, sarana prasarana yang memadai, kemudian membuat tempat kerja yang lebih aman. Sampai yang terakhir adalah penggunaan personal protective equipment. Seperti itu. Kemudian dikatakan, bagaimana menilai atau mengkaji suatu bahaya? Yang pertama, identifikasi seluruh operasi. Jadi aktivitas apapun yang ada di tempat kerja itu sudah diidentifikasi, sudah dikenali terlebih dahulu. Kemudian identifikasi bahaya atau resiko masing-masing operasi. Nah, untuk ini tadi bisa kita menggunakan form JSA. Jadi tidak perlu harus satu-satu lagi kita identifikasi karena sudah ada JSA. Jadi JSA bisa kita buat sebagai panduan. Kemudian identifikasi bahaya atau resiko masing-masing tugas. Kemudian identifikasi pengaruh potensial personil atau pribadi, berarti kita mengidentifikasi orangnya. Kemungkinan terjadi yang namanya tindakan tidak aman. Seperti itu. Misalkan terkait operator, ya kita identifikasi apakah orangnya ini sudah punya sertifikasinya belum, sudah punya SIM-nya belum. Nah, kalau belum berarti harus difasilitasi apa? Diberikan diklat. Seperti itu. Kemudian identifikasikan tindakan existing control. Apakah sudah ada pernah dilakukan yang namanya kontrol terlebih dahulu sebelumnya? Kita identifikasi. Kemudian kontrol yang sudah direkomendasikan sebelumnya ini apakah efektif? Nah, apakah memadai? Apakah sudah tepat? Nah, kalau misalkan perlu direvisi. Apakah mungkin metode kerjanya direvisi, atau mungkin terkait kontrolnya yang direvisi, dan lain sebagainya. Kemudian apa? Kembangkan action plan untuk implementasi tindakan kontrol. Dikembangkan, karena kembali lagi continuous improvement. Selanjutnya pengkajian ulang atau penilaian ulang. Nah, ini seperti apa? Kita melakukan yang namanya review.
Ini sama yang tadi, di skip aja. Oke. Kemudian terkait klasifikasi, bukan klasifikasi, tingkat cedera. Tingkat cedera ada major, serius, dan minor. Nah, untuk major biasanya untuk ada kerusakan alat atau properti di atas 50 juta, atau hilang produksi di atas 40 juta, atau sengketa lingkungan di atas dari 50 juta. Nah, untuk klasifikasi cedera B ataupun serius, nah di bawah dari 50 juta, atau yang minor di bawah dari 15 juta. Kira-kira untuk identifikasi bahaya dan pengendalian risiko ada yang ingin didiskusikan? Bapak-bapak sekalian? Ini Bu, kalau misalkan kita melakukan menemui bahaya tapi tidak ada tercatat di administrasinya, tidak ada di BPR-nya, itu apakah secepatnya harus merevisi IBPR atau seperti apa Bu? Misalkan kita temui ada bahaya tapi kita lihat di IBPR-nya tidak ada, kita lapor ke atasan, apakah itu memang semestinya harus secepatnya dibuatkan administrasinya atau seperti apa? Oke. Jadi mungkin itu pertanyaan dari Pak apa sih tadi yang nanya? Pak Iqbal ya? Pak Ilham Bu. Oh Ilham, bukan Iqbal ya? Oke, di copy. Jadi ketika tadi ditemukan misalkan ada potensi bahaya, dan apakah itu harus sesegera mungkin dilaporkan dan dibuatkan IBPR-nya? Seperti itu ya Pak ya? Iya, betul. Iya. Oke. Jadi untuk itu sebenarnya yang perlu dilakukan bukan langsung revisi IBPR. Nah, itulah gunanya perlu dilakukan yang namanya sebelum bekerja ada pemeriksaan harian, ada inspeksi, sebelum bekerja, di saat melakukan pekerjaan, dan setelah akhir pekerjaan. Nah, ketika inspeksi, apa yang kita cari? Kita mengidentifikasi sebanyak mungkin. Ada yang namanya potensi kondisi tidak aman ataupun tindakan tidak aman. Nah, ketika ada, biasanya ada tuh dikasih lembar observasi. Nah, lembar observasi ini dikumpul, dibuat laporannya nanti ke atasan langsung ke supervisornya. Nah, itu pertama yang dilakukan adalah merevisi JSA-nya dulu. Ketika misalkan nih, ada banyak ditemukan kondisi tidak aman ataupun tindakan tidak aman yang memang dilakukan oleh personilnya. Nah, nanti dari si supervisor akan menilai kira-kira untuk bagian ini sudah ada belum terlampir di JSA. Yang pertama harus dirubah itu di JSA-nya dulu sebenarnya, Pak Iqbal. Pak Ilham. Dari JSA-nya dulu. Direvisi dari JSA-nya. Seperti itu. Untuk penentuan kontrol yang lebih lanjut. Ya. Oke, kira-kira ada lagi yang didiskusikan. Kemudian untuk materi ini, yang biasanya akan ditanyain asesor, yaitu kembali lagi apa pengertian dari bahaya dan risiko, kemudian menyebutkan salah satu aktivitas yang pernah dilakukan Bapak-bapak sekalian, kemudian dicontohkan apa bahayanya, kemudian apa risikonya, dan apa kontrol yang direkomendasikan. Seperti itu, lebih ke situ sih. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke materi terakhir hari ini terkait job safety analysis atau analisa keselamatan pekerjaan. Analisa keselamatan pekerjaan. Jadi seorang pengawas operasional dituntut itu harus memiliki kompetensi untuk membuat form JSA. Kembali lagi ketika membuat pun bukan mentok si pengawas sendiri yang membuat merendung misalkan membuat sendiri, enggak, tapi harus ada menggunakan dua metode. Apakah diskusi saja atau observasi diskusi. Ketika memang menggunakan metode diskusi saja, berarti nanti pengawas akan
memilih nih personilnya mungkin atau anak buahnya yang memang kompeten, yang punya keahlian untuk melakukan aktivitas tersebut. Kemudian sama-sama merumuskan tahapan-tahapan pekerjaan. Setelah itu mengidentifikasi potensi bahayanya, rekomendasi pengendalian. Kemudian untuk metode yang kedua, observasi diskusi. Nah, si pengawas akan mengobservasi langsung anak buahnya misalkan untuk melakukan aktivitas pekerjaan tersebut. Nah, ketika dia observasi, nah dia tulis, simpulkan tahapan-tahapannya 1, 2, 3, 4. Nah, setelah itu diambil, kemudian dibandingkan dengan kelompok ataupun tim lain. Nah, setelah itu didiskusikan dengan tenaga ahli. Jadi mau pakai yang metode diskusi observasi atau diskusi saja. Itu dia. Oke. Menginventarisasi tugas-tugas yang belum mempunyai analisis keselamatan pekerjaan. Jadi terkait pembuatan JSA ini kapan dibutuhkan JSA? Yang pertama ya tentu saja untuk kegiatan-kegiatan aktivitas yang tidak ada JSA-nya, berarti harus dibuatkan JSA. Atau untuk pekerjaan baru yang masih belum ada SOP. Jadi JSA memiliki kekuatan untuk menggantikan SOP sampai SOP disahkan atau dibuat. Seperti itu. Oke, kemudian menentukan metode analisis keselamatan pekerjaan. Tadi ini metode diskusi saja atau analisis atau observasi diskusi. Kemudian yang ketiga menentukan pekerjaan yang akan dianalisis. Ini tahapan pembuatan JSA. Pertama harus ditentukan dulu pekerjaannya, kemudian diuraikan langkah pekerjaannya, kemudian identifikasi potensi bahaya, dan tentukan tindakan pencegahan. Oke. Ini tadi untuk inventarisasi tugas-tugas yang belum mempunyai analisa pekerjaan. Tugas baru didaftarkan sesuai dengan SOP, atau tugas-tugas yang belum memiliki analisa keselamatan didaftarkan sesuai dengan SOP. Jadi terkait ini menentukan tugas-tugasnya adalah tugas-tugas yang belum ada SOP-nya atau tugas baru yang sudah ada SOP tapi belum ada JSA-nya, memang harus dibuat JSA. Seperti itu. Kemudian yang kedua, menentukan metode analisis, apakah tadi menggunakan metode observasi diskusi atau menggunakan metode diskusi saja, dipilih. Kemudian terkait menentukan pekerjaan yang akan dianalisis. Nah, menentukan pekerjaan ini bisa dengan beberapa faktor. Pertama, dengan faktor kekerapan, faktor keparahan, faktor kemungkinan. Jadi kita bisa melihat dari data kecelakaan, statistik data insiden di tempat kerja. Nah, dari situ kita bisa melihat nih, pekerjaan A misalkan yang paling sering terjadi kecelakaan, tapi belum ada JSA-nya, berarti harus dibuatkan JSA. Gitu. Kemudian faktor tugas baru dipertimbangkan dalam rangka. Jadi untuk tugas baru ataupun misalkan ada penambahan personil, nah itu harus dibuatkan JSA-nya yang baru. Terkait prioritas pekerjaan yang dianalisis, ini kembali lagi harus melihat profil resiko dari perbandingan ini tadi kekerapan, keparahan, dan kemungkinan. Kemudian setelah ditentukan aktivitasnya, menguraikan langkah-langkah pekerjaannya. Dan ketika menguraikan langkah-langkah pekerjaan ini, diusahakan sesederhana mungkin. Seperti itu. Kalau misalkan sudah ada acuannya SOP, disesuaikan dengan SOP-nya. Kemudian mengidentifikasi potensi bahaya untuk setiap urutan langkah. Jadi langkah pertama misalkan persiapan, diidentifikasi dulu. Ketika persiapan, apa kemungkinan bahayanya? Atau apa kemungkinan potensi risikonya? 1, 2. Di list, didaftarkan, kemudian direkomendasikan tindakan pencegahan atau pengendaliannya. Kembali lagi sesuai dengan hierarki kontrol risiko.
Dasar pemikiran kenapa harus menggunakan JSA. Yang pertama dikatakan setiap kecelakaan selalu ada penyebabnya. Apakah nanti penyebabnya itu setelah diinvestigasi adalah penyebab langsung, berarti karena tindakan tidak aman atau kondisi tidak aman, atau karena penyebab dasar, faktor personal orangnya atau faktor pekerjaan, atau karena mungkin karena lemahnya kontrol ataupun pengawasan dari kontrol dari manajemen. Gitu. Terus kemudian yang kedua, setiap tugas dapat diuraikan ke dalam suatu urutan tahapan sederhana. Dan setiap tahapan juga dapat dikenali bahayanya, dan setiap bahaya pada tahapan pekerjaan tersebut dapat diatasi atau dikendalikan. Tapi kembali lagi, tidak ada IBPR yang sempurna, tidak ada JSA yang sempurna, tidak ada HIRA yang sempurna. Makanya setiap saat harus perlu dikembangkan. Ketika pun misalkan kita sudah mengupayakan mengeliminasi, tetap masih ada residu sisanya. Makanya semua pekerja itu diwajibkan memakai APD selama berada di tempat kerja. Berarti kemungkinan apa? Masih ada faktor-faktor bahaya lain di tempat lain yang belum teridentifikasi. Seperti itu. Kemudian siapa yang melaksanakan dan paling bertanggung jawab itu adalah pengawas, nanti bapak-bapak sekalian sebagai pengawas di tempat kerja. Mengapa? Karena pertama yang mempunyai wewenang dan mempunyai kepentingan langsung dengan setiap jenis pekerjaan yang menjadi tugas anak buahnya. Kembali lagi, tugas dan tanggung jawab seorang pengawas apa? Menjamin semua anak buahnya itu selamat dan sehat. Dengan cara apa? Kita menjamin pekerjaan yang dilakukannya itu sesuai dengan prosedur, sesuai dengan tahapan JSA. Kita sudah identifikasi bahaya terlebih dahulu. Seperti itu. Yang kedua, mempunyai kepentingan langsung untuk menyelamatkan anak buahnya. Ketika misalkan seorang pengawas ketika melakukan inspeksi selama pekerjaan ditemukan ada kondisi tidak aman yang high risk. Jadi pengawas memiliki wewenang untuk memberhentikan pekerjaan saat itu juga, ini untuk menyelamatkan anak buahnya. Dan yang terakhir, mempunyai catatan kecelakaan paling lengkap. Itu dia. Ini tadi untuk metode analisis pembuatan JSA, ada observasi diskusi, dan ada diskusi saja. Oke. Langkah pembuatan JSA, pilih pekerjaannya, uraikan, identifikasi bahayanya, dan kendalikan bahayanya. Jadi hanya ada 4. Ada kalau jenis pekerjaan ataupun aktivitas ini di atas sebagai judul, tahapan di kolom pertama, identifikasi bahaya kolom kedua, pengendalian kolom ketiga, bahkan ada beberapa yang di kolom keempat itu ditambahkan PIC-nya. Oke, yang pertama terkait memilih pekerjaan yang kritis. Nah, ini faktornya dari tingkat keparahan, kekerapan, dan peluang untuk dari data-data kecelakaan sebelumnya. Dan juga untuk tugas baru. Untuk tugas baru yang belum ada SOP, dibuatkan JSA-nya terlebih dahulu. Semua tugas baru itu adalah kritis. Oke, tahapan kedua adalah menguraikan tahapan. Ketika menguraikan tahapan, diusahakan menggunakan kalimat aktif. Mempersiapkan, mengeluarkan, mengoperasikan, mengembalikan, menutup. Semua harus tidak boleh misalkan persiapkan gitu, enggak. Jadi harus menggunakan kalimat yang aktif. Mempersiapkan seperti itu. Kemudian ketika identifikasi bahaya, kalau dulu mungkin masih form JSA-nya itu terjepit, terbentur, terhirup. Nah, jadi sekarang diusahakan menggunakan secara lengkap. Jadi apa yang terjadi, kata kerjanya apa, kemudian kata bendanya apa, terjepit oleh mesin drill misalkan, terbentur jetling misalkan, kemasukan benda tajam, terkena temperatur ekstrim di boiler misalkan. Jadi semua itu harus dituliskan secara jelas dan lengkap.
untuk sumber bahayanya dan resiko yang terjadi. Kemudian tahapan pengendalian bahaya disesuaikan dengan kontrol, hierarki kontrol. Seperti itu. Nah, kemudian terkait penggunaan JSA, orientasi pekerja atau tugas baru. Misalkan ada tugas baru yang belum ada SOP-nya, jadi untuk pengenalan kepada pekerja. Kemudian pelatihan pengawas baru, untuk pengawas baru dengan tugas baru. Atau misalkan untuk pengawas baru yang baru diangkat awalnya dia sebagai operator atau teknisi. Karena kembali lagi seorang pengawas adalah tugasnya salah satunya yang paling memahami bagaimana bekerja yang paling aman dan selamat. Jadi harus paham JSA. Kemudian untuk observasi tugas terencana, misalkan terkait housekeeping, atau mungkin ada pemeliharaan di daerah-daerah ataupun zona aktivitas yang tidak terpakai, yang jarang dikunjungi. Seperti itu. Kemudian untuk bahan safety talk ataupun pertemuan K3. Kemudian untuk investigasi kecelakaan, misalkan bila diperlukan sebagai dokumen ataupun fakta. Kemudian terkait instruksi tugas yang benar, dan juga untuk pelatihan keterampilan, baik itu untuk pengawasnya sendiri ataupun untuk operator dan teknisinya. Kemudian manfaat penggunaan JSA meningkatkan kesadaran dan pemahaman pekerja, mengidentifikasi dan menganalisa masalah, membangun penyelesaian, menstimulasikan diterimanya kebijakan, meningkatkan safety dan memperbaiki kualitas. Ini contoh dari form JSA. Kira-kira sampai di situ ada yang ingin didiskusikan Bapak-bapak sekalian? Lanjut, Bu. Oke. Mau tanya, Bu. Silakan, Pak. Halo, Ya. Tulus. Oke, silakan Pak Tulus. Pak Tulus. Seandainya di tempat kerja terjadi kecelakaan, apakah diperlukan pembuatan JSA atau laporan lain yang dibuat, Bu? Apa JSA itu dibuat sebelum terjadi kecelakaan? Apa JSA dibuat sebelum terjadi kecelakaan? Oke. Jadi kembali lagi tadi untuk kenapa sih diperlukan JSA? Itu kan untuk menghindari atau mencegah terjadi kecelakaan. Dengan cara apa? Bekerja sesuai dengan standar SOP yang ada. Sesuai dengan urutan yang memang dikatakan sudah aman. Seperti itu. Jadi ketika pun misalkan terjadi yang namanya kecelakaan kerja, JSA ini digunakan untuk bukti. Jadi kita review nih. Di JSA tahapan-tahapannya 1, 2, 3, 4. Nah, itu sudah disahkan dan ditandatangani misalkan oleh superintendent ataupun supervisor. Nah, ditanya lagi nih kepada pengawasnya. Ketika sebelum sebelum mulai bekerja ada nggak toolbox meeting? Ada. Dibuktikan dengan apa? Lihat daftar hadirnya, tanda tangannya di toolbox meeting. Tuh, ada di tanda tangan di situ. Kemudian berarti otomatis bukan karena kontrol dari pengawasan, berarti mungkin masuklah dia ke penyebab dasar atau penyebab langsung. Karena kembali lagi penyebab terjadinya kecelakaan itu penyebab langsung, penyebab dasar atau karena kurangnya kontrol terkait JSA ataupun dokumen-dokumen SOP, work instruction, kemudian ada work practice. Nah, itu masuk ke dalam kontrol pengawasan manajemen. Nah, ketika memang itu sudah memenuhi semua, berarti kita lanjut nih ke penyebab dasarnya. Apakah dari personal orangnya, atau mungkin dari pekerjaannya, atau mungkin bahkan karena tindakan tidak aman yang dilakukan oleh si pekerja tersebut. Jadi sebenarnya kalau terkait JSA itu apakah dibuat setelah terjadi kecelakaan atau belum? Ya sebelum terjadi kecelakaan. Karena kembali lagi kita metodenya adalah proaktif untuk mengidentifikasikan kemungkinan semua potensi bahaya yang di tempat kerja. Nah, ketika terjadi kecelakaan mungkin JSA-nya akan direvisi selanjutnya. Gitu dia Pak Tulus. Berarti kalau seandainya terjadi kecelakaan, laporan yang disiapkan itu laporan seperti laporan inspeksi gitu ya, Bu? Kalau terjadi kecelakaan kan laporannya adalah laporan investigasi. Oh, investigasi. Laporan Oke, Bu. Terima kasih, Bu.
Oke, kira-kira ada lagi yang ingin ditanyakan. Kemudian untuk informasi di materi ini biasanya akan ditanyakan terkait setiap peserta akan dimintai untuk menjelaskan, untuk menjabarkan satu JSA secara verbal lisan. Jadi untuk mengantisipasi itu mungkin bapak-bapak sekalian bisa membuatkan satu form JSA masing-masing, ditulis tangan saja. Ditulis tangan yang isinya itu hanya judul ataupun aktivitas pekerjaan. Nah ini nama tugasnya. Kemudian APD yang digunakan, apa APD yang diwajibkan. Kemudian menguraikan jadi tahapan-tahapan. Misalkan buat saja paling banyak 4 atau 5 tahapan. Nah, setiap tahapan itu identifikasi kemungkinan bahayanya dan juga pengendaliannya. Kira-kira di copy ya Bapak sekalian. Oke, Bu. Copy. Kemudian juga ditanya terkait tahapan pembuatan JSA itu sih. Oke, kira-kira ada lagi yang ditanyakan. Untuk materi sih hari ini sudah disampaikan semua tiga-tiganya. Ketika pun misalkan memang ada yang ditanyakan lagi, nanti mungkin bisa di-share saja di grup. Kemudian saya juga tadi baru share di grup terkait kisi-kisi yang akan ditanyakan, bukan kemungkinan sih, semua yang akan ditanyakan di hari Jumat. Mungkin bapak-bapak bisa lihat di grup masing-masing. Sudah lihat semua sini. Kira-kira ada lagi yang ditanyakan bapak sekalian? Sudah cukup, Bu. Oke, baiklah kalau sudah cukup. Besok itu ada sisa 3 materi. Perlindungan lingkungan hidup, kemudian teknik inspeksi dan juga teknik investigasi kecelakaan. Tinggal itu 3, kemudian langsung dilanjut dengan pre-assessment-nya nanti. Jadi pre-assessment-nya itu nggak usah dibuat malam, langsung aja besok seperti itu. Karena kalau malam saya pribadi ada kegiatan lagi. Di copy ya bapak-bapak sekalian. Ya, di copy, Bu. Di copy.